Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah sejenak kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur oleh Allah. Umur itu adalah kesempatan untuk menambah bekal yang dimaksud adalah untuk kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, terus menjaga kita sampai kita berada di penghujung umur kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini kita lanjutkan sirah nabawiyah. Ya, ini masih bulan Syawal enggak Pak ya? Masih boleh enggak ya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang nasab Rasulullah dan masa remajanya Rasul. Kalau kemarin terakhir insya Allah kita itu cerita kita berakhir pada saat Rasulullah ada di pengasuhan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Pengasuhan kakeknya itu ketika Rasul berusia 6 tahun, ketika Rasul ditinggal oleh ibundanya. Ya, ibundanya Rasul meninggal di Abwa ketika Rasul ziarah ke makam ayahnya Abdullah itu dimakamkan di Madinah. Jadi kakek dengan ayah ini silang Pak. Jadi kalau kakeknya Rasul Abdul Muthalib itu lahir di Madinah, tapi kelak dia meninggalnya di Mekah. Sedangkan ayahnya itu lahir di Mekah dan meninggalnya serta dimakamkan di Madinah. Mengapa Rasulullah punya keluarga di Madinah? Karena ibu kakeknya Salma binti Amru itu orang Madinah. Ya, bapak kakeknya yaitu Hashim itu adalah seorang pedagang yang sering melakukan rihlah, melakukan safar sampai ke Syam. Nah, kalau orang Mekah itu Pak, kalau berdagang itu sampai ke Syam. Syam saat itu hanya Palestina. Sekarang Syam ini kalau kita bicara masalah bumi Syam itu Pak ya, itu berarti ada Lebanon, Suriah, Yordania dan Palestina. Nah, ini sesuai dengan ayat di Al-Qur'an, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlah. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan rihlah, melakukan perjalanan. Ya, salah satu bentuk rihlah itu adalah berdagang sampai ke Syam. Ya, dan kalau berdagang Pak, orang Mekah itu tidak hanya satu unta Pak, tapi kadang-kadang sampai puluhan bahkan ratusan unta. Mereka bawa pengawal di atas punggung unta itu banyak dagangan. Nanti ketika kita cerita tentang perang Badar itu diceritakan bahwa Abu Sufyan itu bawa dagangan itu sampai nilainya itu triliunan Pak. Yang dibawa oleh Abu Sufyan berdagang ke Syam itu. Nah, Hashim ini juga berdagang ke Syam dan orang kaya Pak. Nah, kalau orang Mekah ke Palestina itu mesti lewat Madinah. Mesti lewat Madinah. Karena memang Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Adapun Palestina juga sebelah utaranya Madinah. Jadi mesti dilewati. Karena sering melewati Madinah itulah akhirnya
kakeknya, bapak kakeknya Hashim tadi itu menikah dengan perempuan Madinah bernama Salma binti Amru. Lahirlah kakeknya Rasul. Ya. Jadi kakeknya Rasul itu sebenarnya nama aslinya bukan Abdul Muthalib, Pak. Nama aslinya itu Syaibah. Syaibah itu karena lahir banyak ubannya, Pak. Ya, Syaibah. Jadi kan kalau ingin kata-kata Syaibah itu lihat surah Maryam itu. Ya, ketika Zakaria sudah mulai, Ustaz ya, ayat berapa Ustaz? Ketika Zakaria sudah mulai banyak Syaibah, sudah banyak ubannya, Zakaria itu memohon di mihrabnya. Hadirin sekalian, sebelum anak lahir, sebelum kakeknya Rasul lahir, ya Hashim ini meninggal Pak di Palestina. Jadi Salma binti Amru itu melahirkan anaknya Hashim, melahirkan Abdul Muthalib, melahirkan Syaibah itu dalam keadaan sudah tidak punya suami. Jadi kakeknya Rasul itu lahir dalam keadaan yatim. Akhirnya apa? Perusahaannya dilanjutkan oleh adiknya Hashim yang bernama Muthalib. Lagi perhatikan baik-baik ya. Jadi bapak kakeknya yang bernama Hashim itu meninggal, terus perusahaannya, jadi Hashim ini selain berdagang dia juga punya perusahaan air minum Pak di Mekah. Jadi siapapun yang menguasai sumber mata air itu pasti akan jadi orang kaya di Mekah, karena memang mata air itu merupakan hal yang langka. Dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Muthalib. Nah, Muthalib ini ingat bahwa kakaknya yang bernama Hashim itu punya istri di Madinah dan punya anak yang bernama Syaibah. Nah, sedangkan di Mekah ini kaya raya Pak. Muthalib itu karena melanjutkan usaha kakaknya, dia ingat, jangan-jangan anaknya kakak saya itu tidak sekaya keluarga di Mekah. Akhirnya didatangi ke Madinah. Ya, tujuannya untuk dijemput Pak, biar hidup dengan keluarga di Mekah. Paham Pak? Paham nggih? Dijemputlah ke Madinah. Ketemu dengan Salma binti Amru. Ya, anakmu Mbak Yu, ini kalau bahasa kita Mbak Yu, saya minta izin agar Syaibah saya bawa ke Mekah. Apa kata Salma binti Amru? Ya, ojo aku duwe anak mek siji tok. Mbak Yu, aneh sampean, saya akan tunjukkan pusat peradaban. Ya, karena apa? Mekah itu kan sudah ada Ka'bah. Dan orang itu Pak setiap bulan Dzulhijjah itu selalu musim haji itu sudah ada Pak. Entah seperti apa bentuknya. Ya, akhirnya luluh, akhirnya diizinkan. Maka naiklah Syaibah itu satu kuda Pak. Ya, mungkin satu unta atau kuda bersama dengan Muthalib. Ya, pulanglah dari Madinah ke Mekah naik kuda. Muthalib itu mungkin masih kecil Pak, kakeknya itu masih kecil, kakeknya Rasul itu, ya namanya Syaibah, belum ada kata-kata Abdul Muthalib. Ya begitu masuk kota Mekah, ya dikira budaknya, dikira Muthalib itu bawa budak baru, maka orang-orang Mekah itu memanggilnya Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, Abdul itu abdi, hamba, budak. Ya Abdul Muthalib, duduk budak iki ponanku jenenge Syaibah. Wis kasep wis kadung Abdul Muthalib. Jadilah kita sekarang mengenalnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu hadirin sekalian punya 13 anak. 3 perempuan dan 10 laki-laki. 3 perempuan itu yang ada yang bernama Safia, Atika dan Awir. Jadi 3 orang. Ya ini jarang diceritakan, tapi nanti di tengah-tengah cerita ini muncul Pak. Atika itu punya anak ini yang menolong Rasul ketika Rasul itu diembargo oleh orang-orang Quraisy. Ya tidak ada makanan selama 3 tahun. Justru anaknya Atika itu nanti yang menyusup masuk ke keluarganya Rasulullah. Hadirin sekalian, adapun yang 10 anak lakinya itu ada namanya Zubair. Ya, ada namanya Haris, ya Abu Thalib. Pernah dengar Pak nggih? Abu Thalib, Hamzah, Abbas. Pernah dengar Pak nggih? Hamzah pernah dengar enggak?
Hamzah yang disebut dengan apa? Pedangnya Allah dan pedangnya Rasulullah. Ya, Hamzah, ada Abu Thalib, ada Abbas. Pernah dengar Abbas? Hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Nanti saya urai Pak satu persatu. Ya, ada Muqawim, Muqaddak, ada Dirar, ya, ada Abu Lahab dan ada Abdullah. Jadi ini 10 anak dari Abdul Muthalib. Nah, yang mungkin akrab di telinga kita itu hanya 4, Pak. Yang akrab di telinga kita, yaitu Abbas, ya, Abu Thalib, terus Hamzah dan Abu Lahab. Karena apa? Pamannya, 5 pamannya termasuk ayahnya Rasul itu meninggal sebelum Muhammad Rasulullah diangkat menjadi nabi. Sehingga memang jarang diceritakan, Pak. Yang sering diceritakan itu justru hanya 4 orang. Termasuk ayahnya sendiri, Abdullah, itu jarang diceritakan. Ya, yang sering kita ceritakan, yang pertama Abbas, terus Hamzah, Abu Thalib dan Abu Lahab. Ini paman-pamannya Rasul. Saya ulangi, paman-pamannya Rasul. Saya mulai dari Abdullah dulu. Ya, Abdul Muthalib itu ketika punya anak laki 1, punya anak laki 1, punya anak laki pertama yaitu Haris. Abdul Muthalib ini bernazar, kalau saya punya anak laki sampai 10, maka akan saya kurbankan di depan Ka'bah. Nah, ini dulu hal yang biasa, Pak. Ya, akan saya kurbankan di depan Ka'bah. Ya, sampai terakhir betul-betul dia punya anak 13, dan dari 13 itu 10-nya adalah laki-laki. Maka dikumpulkan, anak-anaknya dikumpulkan. Saya dulu pernah bernazar begini. Maka akhirnya apa? Dipenuhilah nazarnya itu. Ya, diundi, Pak. Dari 10 anak laki itu, Pak, diundi, itu yang keluar tuh nama Abdullah. Nama ayahnya Nabi. Masih kecil, Pak. Yang keluar tuh Abdullah. Akhirnya apa? Ya sudah, Abdullah ini harus dikurbankan. Harus dibawa ke Ka'bah. Nah, ini berita ini akhirnya, waduh, kemana-mana, Pak. Sampai keluarga Madinah itu dengar. Ya, keluarga Madinah, Salma binti Amru. Berarti sinten, Pak? Bu Salma ini napa nih Abdullah? Mbah gak terima. Oh, aku gak gelem nek putuku mbok beleh, ya kan. Akhirnya apa? Gak mau, ya. Akhirnya gak jadi, tapi dia sudah kadung bernadar. Akhirnya dia konsultasi ke dukun. Ya, dukun perempuan, Pak. Ya, nek wong kene ngarane wong pinter. Nggih, napa Pak Karbudin? Napa kok dukun niku kok diarani wong pinter napa, Pak? Soale sing moro. Nah, saya tidak ngomong, Pak. Ya, lho, nggih Pak, wong apa banyu diidoni gelem kok. Loh, banyak, Pak. Hati-hati, Bu, nggih, banyu diidoni. Di Indonesia ini ada, enggak tahu sebutannya apa ya. Waduh, mobil mewahnya banyak, Pak. Bisnisnya apa? Dodolan idu. Loh, nggih, Bu. Wes sogeh temenan. Ya, saya tidak menyebut namanya, cuman saya pernah dilihatkan di video itu, mobil mewahnya banyak. Dodolan itu diidoni, di tuku 1.000, kadang-kadang nek kepengin mujarab ditambahi maneh. Ya, driji ini dilebokno nang banyu, Pak. Air minum begini loh, Pak. Dilebokno driji ini, Pak. Ya, iku payu atusan ewu. Nek driji ini kono, nek driji ini wong Jepara masih sak lengan-lengan dilebokno gak kira payu. Mau asyo sak dengkul dilebokno gak kira ana sing tuku. Ya, hadirin sekalian, hati-hati. Nah, nek jenengan mungkin misalnya datang ke seorang kiai yang sholatnya bagus, Pak nggih, mohon petunjuk. Mungkin karena beliau doanya mungkin lebih mudah diijabah, silakan. Tapi kilo adus ega, Pak. Ya, adus ega, sholat ega, lu ngono digugul ya apa? Kan ado. Ya, hadirin sekalian, nah katanya dukun ini undien. Ya, anakmu undien. Diundi, Pak, dengan seekor unta.
Ya, jadi misalnya 1 ekor unta terus ditulis lagi Abdullah. Diundi yang keluar tuh nama Abdullah. Waduh, iki berarti ya tetap harus dikurbankan. Nek ngono nek sampean gak gelem sik kaboten tambahono untai sampai 10 unta. Ditulis Pak 10 unta digulung Pak diundi lagi. Yang keluar tuh masih Abdullah. Sampai terakhir 100 ekor unta itu yang keluar tulisan 100 ekor unta. Itu akhirnya berhenti dan akhirnya Abdul Muthalib itu mengorbankan 100 ekor unta. Dan saat itu yang saya baca dalam sejarah itu 100 ekor unta itu nggak dikurbankan Bu, nggak terus dibagi-bagi dagingnya. Oh pokoknya dibelah digeletak. Nah, itu hadirin sekalian. Makanya Rasulullah itu setelah diangkat Nabi, menjadi Nabi, Rasul itu pernah mengatakan, saya ini anak 2 laki-laki yang disembelih. Saya ini adalah anak dari 2 laki-laki yang disembelih. Sinten Pak? Sinten Pak? 2 laki-laki yang disembelih itu sinten? Abdullah, ayahnya, terus sama Ismail, nenek moyangnya. Karena Ismail itu kan nyambungnya kan ke Muhammad. Saya kan pernah menyampaikan itu. Betul Bang? Ini Abdullah. Adapun pamannya, saya mulai dari Pak pernah dengar Abu Jahal nggih? Pernah Abu Jahal? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Tapi yang dikutuk di Al-Quran sampai dimasukkan dalam surah di Al-Quran itu sinten Pak? Bukan Abu Jahal, bukan Abu Sofyan. Ya, saya ceritakan sedikit. Mengapa Abu Jahal itu Bapak Ibu, keluarganya itu tidak semuanya kafir. Yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah itu tadinya dia itu pemimpin perang Uhud. Karena bapaknya yang bernama Abu Jahal itu mati di perang Badar, dia akhirnya ngamuk Pak. Ketika perang Uhud, ya pasukan 3.000 pasukan kafir Quraisy itu yang sebagian dipimpin oleh Abu Sofyan, sebagian dipimpin oleh Khalid bin Walid, 200 pasukan elit dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang sebagian lagi dipimpin oleh Ikrimah Pak. Ikrimah bin Abu Jahal. Dan ketika di perang Badar, dia tuh di samping ayahnya. Ketika ayahnya ditebas sama Su'ad, anak kecil yang baru berumur 13 tahun, itu di sampingnya itu Pak. Nah, tapi terakhir Ikrimah itu masuk Islam. Itu Abu Jahal. Bagaimana dengan Abu Sofyan? Abu Sofyan itu orang yang termasuk orang yang paling benci dengan Muhammad Rasulullah. Tapi ketika penaklukan kota Mekah, itu Abu Sofyan itu masuk Islam. Hindun pun juga masuk Islam. Istrinya itu Pak. Ya, yang namanya Romlah binti Abu Sofyan. Nah ini ada Romlah binti Abu Sofyan, hadirin sekalian, itu istrinya Rasulullah. Ya, disebut dengan Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah itu karena apa? Dia punya anak perempuan bernama Habibah. Yang namanya Ummu Habibah itu Bu, atau Romlah itu ikut hijrah ke Habasah. Hijrah pertama Pak. Ya, orang-orang Islam itu kan hijrah yang pertama kan ke Habasah, ke Ethiopia. Sampai di Habasah dicerai sama suaminya. Ya, sehingga Romlah ini hidup sebatang kara dengan anak perempuan satu-satunya bernama Habibah. Tapi hebatnya ya karena dia bingung Pak. Setelah dicerai karena suaminya itu bilang begini. Suami itu pindah agama. Habasah itu kan negara Kristen. Ya, Raja Najasyi itu beragama Kristen, Pak. Ya, suaminya itu pindah agama, murtad. Sehingga Romlah ini bingung. Saya ini ada 3 pilihan. Saya tetap dalam Islam. Dengan sendirinya saya akan dicerai oleh suami saya. Atau saya ikut murtad bersama dengan suami saya. Atau saya pulang kembali ke Mekah, ke pangkuan bapak saya yang masih kafir, yaitu Abu Sofyan. Yang dipilih oleh Romlah binti Abu Sofyan itu tinggal di Habasah dengan Islamnya. Itu loh Pak. Begitu masa iddah selesai, ini luar biasa. Begitu masa iddah selesai, Rasul berkirim surat kepada Raja Najasyi agar Raja Najasyi mau mewakili beliau menikahkan dengan Romlah binti Abu Sofyan.
Jadi setelah dicerai oleh suaminya dan dia berteguh hati, hadirin sekalian, Allah hadirkan bukan hanya sekedar laki-laki biasa, tapi laki-laki yang terbaik dalam sejarah hidup manusia, Muhammad Rasulullah. Setelah resmi dinikahi oleh Rasulullah yang diwakili oleh Raja Najasyi, maka Raja Najasyi itu sungkan. Sama ojo nang kene, aku gak enak. Sampan balik onang Mekah. Diantar Pak dengan pasukan menyeberangi Laut Merah kembali ke Mekah. Karena Habasah itu Pak di tengahnya ada Laut Merah. Itu hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian, itu Abu Sofyan Pak. Abu Sofyan itu masuk Islam terakhirnya. Abu Jahal juga anaknya juga masuk Islam. Tapi yang Abu Lahab, hadirin sekalian, Masya Allah. Abu Lahab ini istrinya namanya Ummu Jamil. Itu sampai meninggal itu masih kafir. Abu Lahab sampai meninggal masih kafir. Anaknya ada yang bernama Utbah dan Utaibah. Ya, Utbah ini menikah dengan Ruqayyah. Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Dua anaknya Nabi Pak dinikahi oleh anaknya Abu Lahab. Soalnya lagi bang, Rasul itu punya anak perempuan 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Yang Ruqayyah itu dinikahi oleh Utbah, anaknya Abu Lahab semua nih Pak. Sedangkan yang Ummu Kulsum dinikahi oleh Utaibah, anaknya Abu Lahab semua. Dua-duanya anaknya Abu Lahab. Begitu mendengar Muhammad Rasulullah diangkat menjadi nabi, dipanggil anaknya, disuruh menceraikan dua anak ini Pak. Ya, Ruqayyah sama Ummu Kulsum dicerai oleh Utbah dan Utaibah. Masya Allah, itu loh Pak, jahatnya Abu Lahab. Nah, tapi Allah itu benar-benar menyaksikan semuanya. Jangan kecil hati. Allah hadirkan sahabat Rasul yang paling bagus akhlaknya, yaitu Utsman bin Affan. Ya, Ruqayyah itu akhirnya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ketika Ruqayyah meninggal, maka Utsman bin Affan menikah juga dengan Ummu Kulsum. Sampai Ummu Kulsum meninggal, Rasul mengatakan, seandainya aku masih punya anak perempuan lagi, saya akan nikahkan juga dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu ceritanya Bapak Ibu, orang kaya luar biasa tapi akhlaknya luar biasa. Utsman bin Affan itu Pak, kalau nun saya panggil di rumahnya, kalau mau ke belakang mau BAB, seisi rumahnya itu Pak disuruh keluar Pak. Lampu ini dipateni terus disuruh keluar. Metua ya Bapak tak nang buri. Karena nun sewu, ngapunten bungi, orang kalau ke belakang tuh kan mungkin ada suara yang tidak sopan, ada bau yang tidak bagus. Saking sopannya, saking bagusnya akhlaknya Utsman bin Affan, itu seisi rumah itu disuruh keluar semua. Lah nek kene kan terus malah perang-perangan sing nang jero toilet bisa njop. Biasanya sing garai dhisik berarti sing nang jero toilet. Ya, perang-perangan, tembak-tembakan. Kalau Utsman bin Affan, suatu saat hadirin sekalian, Rasulullah duduk di rumahnya, ya, betisnya itu tersingkap, Pak. Betisnya tersingkap. Masuklah Umar bin Khattab, Rasul biarkan betisnya itu kelihatan. Masuk lagi Abu Bakar, betisnya masih kelihatan. Begitu Utsman masuk, Rasul menarik jubahnya sampai betisnya ketutup. Umar tidak bisa Umar melihat seperti itu Pak. Umar ini kan memang reaktif orangnya. Ya Rasulullah, tadi waktu kami masuk, engkau biarkan betismu kelihatan. Engkau biarkan jubahmu tertarik ke atas. Waktu Abu Bakar masuk, engkau masih biarkan. Begitu Utsman yang masuk, engkau tutup ya Rasulullah. Ada apa ini? Jadi seakan-akan ada perlakuan tidak adil. Apa kata Rasulullah? Jangankan aku, malaikat saja sungkan sama Utsman bin Affan. Itu hadirin saya, itu akhlaknya. Itu yang dihadirkan oleh Allah sebagai pengganti kepada anak-anaknya Rasul yang dicerai oleh anaknya Abu Lahab. Abu Lahab, Bapak Ibu, meninggalnya beda dengan yang lain-lain. Ya, Abu Jahal itu meninggal sebagai kesatria di medan perang. Abu Lahab itu Pak tidak mau ikut perang Pak. Waktu perang Badar, Abu Lahab itu tidak ikut perang. Dia itu nyuruh orang yang punya hutang. Hutangmu tak bebas, no, tapi kau wakili.
wakili saya perang, utangmu tak bebas. No. Itu Abu Lahab, Pak. Ya, begitu perang itu selesai, terdengar kabar bahwa kafir Quraisy kalah, walaupun jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, ada yang mengatakan jumlahnya itu 1000. Ya, musuhnya berapa? Musuhnya itu hanya 313. 1000 banding 313 perang Badar. Hadirin sekalian, ya, Abu Lahab ini mendengar itu marah. Kok bisa kamu itu kalah? Kok bisa kamu kalah? Ada yang bilang begini, kami ini berperang dengan pasukan kuda yang berwarna putih, dengan pasukan yang tidak jelas. Masa ada pasukan seperti itu? Terus dipukul, Pak. Ya, budak yang ngomong itu dipukul, Pak. Lah, ketahuan sama majikannya, dibales. Ya, Abu Lahab dibales. Nah, ini versi pertama. Bagaimana kematian dari Abu Lahab. Ya, dipukul sampai ada benjolan di pantatnya, Pak. Ya. Versi yang kedua katanya dia tabrakan sama istrinya Ummu Jamil. Ya, versi yang ketiga karena kena penyakit kusta. 7 hari setelah selesainya perang Badar, Abu Lahab itu, Pak, meninggal. Abu Lahab itu meninggal dan karena dalam kondisi yang membusuk dengan bau yang tidak bagus, ya, sampai 3 hari itu tidak ada yang memakamkan. Abu Lahab itu meninggalnya itu dalam kondisi membusuk. Ya, karena penyakit itu yang menimbulkan bau, tidak ada yang memakamkan. Sampai akhirnya 3 hari setelah meninggalnya, orang-orang sudah nggak kuat, Bu, dengan baunya, dibikinkan lubang. Dibikinkan lubang, terus Abu Lahab itu digelundung. No. Setelah digelundung, no, terus orang itu melempar batu, Pak. Nggak ada yang nguruk, Pak. Dilempar batu sampai batunya tuh nutup. Dan itu katanya Allahu a'lam, ya Allahu a'lam. Ya, sampai sekarang bau busuk dari makamnya Abu Lahab itu masih tercium. Allahu a'lam. Itu Abu Lahab. Yang kedua, hadirin sekalian, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini pamannya Rasul yang terlambat masuk Islam. Saya ulangi, terlambat masuk Islam. Sampai Rasul ini hijrah ke Madinah, Abbas itu masih di Mekah, belum masuk Islam. Bayangkan, yang namanya hijrahnya Rasul itu kan tahun keberapa, Pak? 13 kenabian, Pak. Rasul itu kan diangkat Nabi menjadi Nabi umur berapa? Umur 40 tahun, ya. 13 tahun berarti kan umur 53. Itu Abbas itu masih di Mekah, belum masuk Islam. Bahkan yang ngabari ketika perang Uhud, yang ngabari bahwa ada pasukan bergerak, 3.000 pasukan bergerak ke mana? Ke Mekah, ke Madinah, itu yang memberitahu itu Abbas, Pak. Abbas ini walaupun dia belum masuk Islam, tapi dia tidak bisa membiarkan. Karena apa? Muhammad itu adalah keponakan. Akhirnya dia nyuruh orang, Pak, untuk berkuda. Sampaikan kepada Muhammad bahwa ada pergerakan pasukan sebanyak 3.000 menuju ke Madinah. Itu hampir, Pak, hampir kecolongan Rasul. Karena pemberitahuan dari Abbas. Belum masuk Islam. Nah, hadirin sekalian, Abbas ini ketika masuk Islam, dia itu tidak ingin anak-anaknya juga ketinggalan. Maka Abbas ini menitipkan anaknya yang bernama Abdullah itu pada kajiannya Rasul, Pak. Abbas ini kan pedagang, Pak. Setiap Abbas itu pergi berdagang, anaknya yang bernama Abdullah itu ditinggal. Rasul ngaji di mana? Ngaji di Oasis Ar-Rahman, ditaruh di situ. Oh, ngaji di mana? Di Al-Falah, ditaruh di situ. Abbas pergi berdagang, Pak, ke PGS. Nggih, Bu, kemana? Ke ITC. Jadi Abbas pergi berdagang, anaknya yang bernama Abdullah ditinggal. Waktu itu anaknya kurang lebihnya umur 5 tahun, Pak. Waktu umur 5 tahun kurang lebihnya. Nah, wong jenenge arek cilik, ya pelayon. Ya Allah, saya mungkin ya pencolotan, penean, macam-macam. Tapi alhamdulillah, hadirin sekalian, ketika Rasulullah meninggal, Abbas itu, Pak, berumur 13 tahun, Allah a'lam, berumur 13 tahun, sudah hafal itu 2.000 hadis. Sudah hafal 2.000 hadis. Dan Abdullah bin Abbas itu termasuk pewaris hadis yang dianggap luar biasa. Makanya sampai dijuluki Al-Bahrun. Al-Bahrun itu samudra. Karena ilmunya sangat luas. Itu Abbas. Makanya kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, karena Abbas ini meninggal saat karena Rasul meninggal, Abbas ini belum akil balik,
maka ulama menyebutnya dengan Ibnu Abbas, bukan Abdullah bin Abbas, Pak. Padahal pewaris hadisnya bukan bapaknya, tetapi anak yang bernama Abdullah bin Abbas. Sehingga itu dinisbatkan kepada ayahnya, bukan menyebut Abdullah bin Abbas, tapi menyebutnya hadis ini riwayat Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Setelah itu hadirin sekalian, Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini hadirin tinggal di Taif, Pak. Masa tuanya tinggal di Taif. Rasulullah sangat sayang sama anak ini, Pak. Karena kemana-mana dia intil, Pak, sama Rasulullah. Makanya dia tuh pinter, Pak. Ya, sampai ketika ketika Rasul bermusyawarah apapun, Abdullah bin Abbas yang masih berumur 13 tahun itu sering diajak diskusi, Pak. Dia dapat julukan dari Rasulullah pemuda dewasa. Anak kecil tapi dewasa, Pak. Karena sering diajak berdiskusi. Sampai akhirnya dia tuanya di Taif dan akhirnya meninggal pun juga di Taif. Makanya jenengan kalau haji atau umroh, ziarah ke Taif itu mesti ada, Pak, Masjid Ibnu Abbas. Ada perpustakaan bernama Perpustakaan Ibnu Abbas. Di masjid itu juga ada makam namanya Makam Ibnu Abbas. Ya satu orang itu, Pak. Ya satu orang siapa? Anaknya Abdullah, anaknya apa? Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, yang ada lagi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Pamannya Rasul yang satu ini, Pak, sebenarnya tidak pernah tidak pernah terlibat. Ya membela Rasul enggak, ya memusuhi Rasul juga enggak. Pekerjaannya itu hanya berburu. Tidak pernah ada tanda-tanda dia itu membela Rasulullah, Pak. Ya kepingin bela, tapi dia itu mungkin enggak enak dengan sahabat-sahabatnya orang-orang Quraisy yang masih kafir. Karena dia memang orang pemberani, Pak. Nah, suatu saat hadirin sekalian, ya Hamzah bin Abdul Muthalib ini pulang berburu, Pak. Pulang berburu dicegat sama perempuan, budak perempuan. Karena apa? Sebelum dia pulang berburu itu, Muhammad Rasulullah itu dipukul, Pak, sama Abu Jahal sampai berdarah pelipisnya. Nah, orang-orang setelah mukul Rasul itu, Pak, orang-orang berkumpul di sekitar Ka'bah. Berkumpul termasuk Abu Jahal berkumpul di sekitar Ka'bah itu. Ya, terus Hamzah datang berburu, yang maunya cuma lewat, dicegat sama perempuan, budak perempuan. Le mandeko dilu le. Ini mungkin orang Jawa juga mungkin, Pak, ya. Le, sampan krungu gak? Onain sampan wingi mau le diajar kena pek detail. Sapa Muhammad? Sapa sing ngajar? Abu Jahal iku wong le, iku lho wong le. Ya, bagaimanapun, Pak, yang namanya paman, dia seorang pemberani, tidak terima, Pak. Datang ke tengah-tengah Abu Jahal, Pak. Ya, Abu Jahal itu langsung disikat sama gagangnya panah sampai pelipisnya berdarah, Pak. Ya. Dan ada ucapan yang keluar. Ini bimbingan dari Allah, tidak pernah direncanakan ucapan ini sebelumnya. Apa katanya? Hei bodoh, tahukah kamu bahwa sekarang aku memeluk agamanya Muhammad? Tidak ada ucapan apapun, Pak, sebelumnya. Tidak ada rencana apapun. Mau dia pulang berburu kok. Tapi agar dia tahu posisinya, menjelaskan posisinya di mana di antara orang-orang ini, dia katakan, hei bodoh, tahukah kamu bahwa aku sekarang berada dalam agamanya Muhammad? Nah, orang-orang, Pak, begitu Abu Jahal dipukul dengan gagang panah sampai pelipisnya berdarah, ya orang-orang mau berdiri semua, Pak. Apa kata Abu Jahal? Jangan-jangan. Memang tadi aku memukul keponakannya sampai berdarah juga. Itulah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam itu di bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Berarti dia hampir 7 tahun, Pak. Hampir 7 tahun dia dari Muhammad diangkat menjadi nabi. Hampir 7 tahun dia tidak memeluk Islam. Nah, berkahnya apa? 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, maka masuklah Umar bin Khattab. Masuklah Umar bin Khattab ke dalam Islam. Itu yang akhirnya menimbulkan gejolak besar-besaran. Akhirnya orang-orang Arab itu mengembargo, Pak. Ya, nanti ceritanya berikutnya. Ya, yang terakhir hadirin sekalian, Abu Thalib. Ini nanti saya ceritakan remajanya, Pak. Abu Thalib ini paman yang menemani Rasul mulai umur 8 tahun. Sampai Rasul berumur 53 tahun. Jadi Abu Thalib ini hadirin sekalian, ketika kakeknya Rasul meninggal, Abdul Muthalib meninggal, maka
Rasul posisinya berumur 8 tahun. Maka pengasuhan kepada Muhammad itu diwariskan, diwasiatkan kepada Abu Thalib. Tapi jangan dikatakan Abu Thalib itu orang yang paling sayang, Pak. Ada lagi yang juga sayang, Pak. Abu Lahab, Pak. Abu Lahab itu orang yang sangat sayang kepada Muhammad Rasulullah. Ketika Aminah binti Wahab, ibunya Rasul, melahirkan Muhammad Rasulullah, sampai Abu Lahab itu membebaskan budaknya. Ada budak perempuan dibebaskan oleh Suwaibah. Suwaibah itu budak perempuannya Abu Lahab, dibebaskan oleh Abu Lahab dengan syarat dia mau menyusui Rasulullah. Makanya Rasul itu Pak disusui oleh 3 orang, Pak. Yang pertama ibunya, yang kurang lebihnya hanya kira-kira 1 pekan. Yang kedua Suwaibah. Suwaibah itu ada budaknya Abu Lahab yang dibebaskan oleh Abu Lahab dengan syarat dia mau menyusui Rasulullah. Baru setelah itu yang cukup lama dan cukup terkenal Halimah Asy-Sya'diyah. Ya, orang dari Bani Bakar itu yang menyusui Rasulullah sampai berumur 4 tahun Rasul. Saking sayangnya, Pak. Ketika Rasul menikah dengan Khadijah, yang datang melamar Khadijah itu bukan siapa-siapa, Pak, tapi Abu Lahab. Yang menyediakan unta 200 ekor unta muda itu Abu Lahab, Pak, dengan Abu Thalib. Jadi orang yang paling sayang dengan Muhammad Rasulullah. Baru setelah Rasul itu diangkat menjadi nabi, ya, posisi Abu Lahab itu sebagai kepala suku itu terancam, Pak. Ya, ini mulai akhirnya rasa tidak sukanya dan menjadi orang yang paling tidak suka pada Muhammad sampai diabadikan di Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Itu hadirin sekalian. Nah, adapun Abu Thalib ini sudah mendukung Rasulullah, bukan hanya sekedar merawat, Pak. Abu Thalib itu merawat Rasulullah mulai Rasul berumur 8 tahun sampai menikahkan Rasulullah, sampai akhirnya ketika kenabian Rasul, orang-orang itu semua benci dengan Muhammad Rasulullah. Abu Thalib ini pasang badan, Pak. Ya, pasang badan. Bahkan ketika Rasul mengumpulkan Bani Hashim, 40 orang dewasa, ya, Bani Hashim dikumpulkan, Rasul mengatakan bahwa saya diangkat menjadi nabi oleh Allah. Ya, Abu Lahab ini marah-marah. Abu Thalib, teruskan apa yang kamu omongkan. Teruskan, tidak apa-apa. Aku akan berada di sampingmu. Itu Abu Thalib, Pak. Ya, walaupun hadirin sekalian, Abu Thalib ini meninggalnya dalam keadaan belum berislam kepada Allah. Hadirin sekalian, Rasulullah itu setelah remaja itu sama, Pak, dengan remajanya orang-orang pada umumnya. Saya ulangi lagi, sama remajanya dengan orang-orang pada umumnya. Apa ya? Tradisi Arab ya masih ada, bukan orang-orang yang eksklusif. Ya, dia berada di tengah-tengah tradisi Arab. Rasul penggembala, Pak. Rasul itu membawa angon. Angon itu apa, Pak? Gembala, bawa ternak, bawa kambing. Ya, Rasulullah itu. Suatu saat hadirin sekalian, dalam perjalanan dia membawa kambing itu, ternak itu, ya, dia tuh melihat ada sebuah walimah. Walimah itu, Pak, orang berkumpul makan-makan, terus nanti ada musik, ada orang menari-nari di situ, Pak. Rasul tuh bilang ke temannya, ke sahabatnya, aku kepingin ro, nang kono ku ono opo, aku titip oi, ya, iki wedhusku ki tolong jogon, aku tak ngintip ono opo nang kono. Loh, itu diceritakan, Pak. Ya, begitu Rasul ada di walimah itu, ya, Rasul tuh, Pak, ditidurkan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah, sehingga apa yang terjadi hiruk pikuk hingar bingar yang ada di walimah itu Rasul tidak tahu, Pak. Setelah bangun Rasulullah, orang-orang sudah nggak ada. Terus akhirnya Rasul ditanya sama sahabatnya, ono apa garu aku turu. Besoknya begitu lagi sampai Rasul ditidurkan lagi oleh Allah. Artinya apa? Walaupun Rasul berada dalam kultur, ada dalam tradisi orang-orang Arab, tapi Rasul tidak pernah tercemar oleh apapun. Jadi mohon maaf, Pak, tidak benar kalau ada ulama mengatakan, saya katakan ini ulama, Pak, karena terkenal, Pak. Orang ulama mengatakan Rasulku biyen cilane ya padha mbek awak dhewe iki ya rembes ya belen. Loh, pernah dengar enggak? Ada, Pak. Rasul padha mbek awak dhewe iki cilane rembes ya belen. Sumama ana jambu paling Rasul ya nyolong jambu. Loh, itu ada, Pak, itu, Pak. Nah, awakmu sing mbok padakno mbek Rasulullah. Ya ada.
Rasul itu Pak dijaga oleh Allah. Ya, waktu Rasul ini ada di kampungnya siapa? Halimah As-Sa'diyah. Rasul itu Pak ya. Jadi Rasul itu ikut Halimah As-Sa'diyah, kontraknya kan 2 tahun. Ya, disusui oleh Halimah itu 2 tahun. Tapi Halimah As-Sa'diyah ini Pak merasa bahwa Pak Rasul ngerejekeni Pak. Akhirnya Pak Rasul itu dibawa pulang ke ibundanya Aminah, mau diantarkan. Tapi di perjalanan Halimah ini ngomong sama suaminya, nek oleh ayo diterus nupo'o. Are iki Muhammad iki ngerejekeni, membawa keberkahan. Bu, saya sudah menyusui putra ibu Muhammad sudah 2 tahun Bu. Sesuai dengan akad anak ini saya kembalikan. Tapi kalau diizinkan, biarkanlah anak ini ikut terus bersama dengan kami. Tradisi orang Arab Pak, karena di Arab waktu itu Pak, ada seperti penyakit. Ya, sehingga khawatir anak kecil itu terjangkit penyakit. Makanya orang-orang itu memberikan persusuannya kepada orang di luar Mekah. Dan yang kedua, orang Arab itu menghendaki anaknya itu fasih bahasa Arab. Karena Mekah itu Pak sudah banyak pendatang, dialeknya, bahasanya sudah campuran Pak. Wis gak usah ado-ado. Surabaya. Ya, betul lagi, Surabaya sing Jawane Jawa Lamongan, mbek Jawa Kediri, mbek Jawa Bojonegoro, mbek Jawa Nganjuk, itu seje. Betul Bang? Lah, tapi dialek aslinya itu seperti apa? Ya, kita enggak tahu. Makanya ini oleh Rasulullah, oleh ibunya dikirim ke perkampungan ini. Ya, sudah. Tapi pada saat umur 4 tahun hadirin sekalian, ya setelah dikembalikan ke kampungnya Halimah As-Sa'diyah, umur 4 tahun turunlah Jibril Pak. Pernah dengar cerita nggih? Yang Rasul dibedah dadanya oleh Jibril. Anak-anak waktu bermain itu menyaksikan Pak. Akhirnya Pak mereka teriak-teriak, mata Muhammad, lari ke Halimah. Muhammad mati, Muhammad mati. Datang Halimah Sa'diyah melihat Rasul itu memang sedang lemas Pak. Ini wajar, ini manusiawi Pak. Lemas karena apa? Kan baru dioperasi Pak. Mungkin ada perdarahan dan sebagainya. Rasul lemas, itu manusiawi. Tapi nek Rasul rembes belek terus nyolongan jambu itu sing dari mana? Ojo dipadakno mbek awakmu. Ya, nek awakmu nyolongan iya, nek Rasul enggak. Kan betul Pak. Ini sejarah Rasul dibimbing oleh Allah. Sampai di walimah ini Rasul juga tidak terbangun, tidak menyaksikan apapun. Jadi hingar-bingarnya walimah itu tidak membangunkan Rasulullah. Itu caranya Allah menjaga hati dari Muhammad Rasulullah. Yang kedua, hadirin, mohon izin sedikit. Yang kedua hadirin sekalian, pemudanya Rasulullah itu di usia 25 tahun Rasul itu akhirnya bekerja di perusahaan besar milik Khadijah ya binti Khuwailid. Ya, menikah dengan Khadijah. Sebelum menikah Rasul bekerja di perusahaan Khadijah sebagai pembawa barang dagangan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pak. Orang Mekah itu kalau berdagang ke Syam bawa unta, di atas punggung unta itu perbekalan barang dagangan itu banyak, dipimpin oleh seseorang, lalu dikawal Pak. Dikawal oleh banyak orang. Yang diserai untuk memimpin dagang itu adalah Muhammad. Nah, Khadijah nitip anak buah Pak, ya setengah mata-mata lah, namanya Maisaroh. Maisaroh bukan perempuan Pak, laki-laki Pak. Ya, ketika sampai di Syam berdagang kok laris, kok bagus, pulangnya ditanggap Maisaroh. Ya apa karyawanku sing anyar, sing wingi mari wawancara lho. Ya apa karyawanku? Tidak pernah kamu punya pegawai ya sehebat dia. Dia itu orangnya jujur dan sebagainya. Sudah berjalan Pak sampai berapa waktu hadirin sekalian, maka datanglah Nafisah. Nafisah ini dekat dengan Khadijah, dekat juga dengan Muhammad. Apa kata Nafisah? Sampan terus ngini ta. Karena Khadijah ini posisinya sebagai janda. Sampai terus begini ta. Apa maksudnya sampan? Sama enggak kepingin rabi ta. Ya, Bu, ini apa Bu? Istilah mak comblang ya. Siapa enggak kepingin rabi ta? Ya apa lho? Mosok enggak kepingin rabi? Sopo sih? Ya. Apa? Nafisah itu menawarkan Muhammad Rasulullah. Apa jawabannya Khadijah? Perhatikan Pak. Mana mungkin dia mau? Dia laki-laki baik, pemuda yang baik. Sedangkan saya ini kan kenapa? Kok janda kembang?
Saya ini kan sudah seorang janda. Itu ketika Nafisah ngomong kepada Khadijah. Nafisah ngomong lagi kepada Muhammad. Sampai nggak kepingin rabi ta. Ditanya, siapa sih? Ya sampai kan Khadijah. Apa jawabannya Muhammad? Mana mungkin dia mau? Dia kan seorang perempuan yang kaya raya, sedangkan saya hanyalah seorang karyawan. Itu Pak, akhlaknya sama-sama bagus. Kalau kita ditawari, terus langsung di WA, Bu. Wah, itu langsung berkirim surat, Masya Allah. Seperti itu Pak. Ya, akhirnya Pak, karena mereka ini sama-sama sudah tidak punya, yang Khadijah tidak punya orang tua, Pak Khuwailid sudah meninggal, maka paman yang maju. Sedangkan Muhammad Rasul juga sudah tidak punya ayah, paman yang maju. Itulah pernikahan Muhammad di usia 25 tahun, sedangkan Khadijah di usia 40 tahun. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan pada cerita yang berikutnya. Nasab Rasulullah sudah saya sampaikan, remajanya Rasul juga sedikit sudah saya angkat. Mudah-mudahan nanti cerita berlanjut ketika Rasul menjadi nabi dan seterusnya. Saya rasa mungkin itu. Kita bercerita ini tujuannya adalah mendekatkan diri kita, menambah kecintaan kita kepada orang yang sangat cinta kepada kita. Saya akan pernah menyampaikan, Rasul itu ketika di depan sahabat-sahabatnya, Rasul itu mengatakan begini Pak, saya rindu bertemu dengan saudaraku. Ini di depan sahabat-sahabatnya. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, antum laisahi, bal antum ashabi. Kamu bukan saudaraku, bal antum ashabi. Akan tetapi kamu adalah sahabatku. Lalu sahabat-sahabat itu bertanya, lalu siapa ya Rasul yang kau maksud saudaraku? Saudaramu. Kata Rasulullah, saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku. Saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat aku. Yang tidak pernah hidup sezaman dengan aku. Tidak pernah melihat aku. Tapi dia percaya, beriman dan mentoladani aku. Termasuk kita belajar tentang sirah nabawiyah. Mengangkat kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Dan Rasulullah tidak akan pernah masuk surga sebelum umatnya masuk surga semuanya. Termasuk kita yang hadir di Masjid Ar-Rahman ini. Yang ditunggu oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan semuanya bersama-sama memakmurkan masjid. Dan mudah-mudahan Allah hadiahkan kebersamaan sampai di surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kita akhir dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.